Hai bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga sehat ya bersama keluarga di rumah. Ketemu lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda bersama tim Mata Indonesia TV. Bunda, topik episode kali ini tim kreatif Mata Indonesia TV punya informasi buat para bunda yang bekerja supaya tetap sehat dan bugar. Karena bunda yang sehat dan bugar akan membuat keluarga bahagia. Nah, sekarang saya sudah ditemani langsung dengan bintang tamu kita hari ini. Teman saya dari APKI. Halo Mas Jansen, apa kabar? Halo, selamat pagi ya. Iya, terima kasih Mas buat kedatangannya di sini. Ya. Jadi teman aku ngobrol untuk Tadi hari saya ini. setuju tuh sebutannya bahwa bunda yang sehat itu dapat memastikan keluarganya juga bahagia. Iya, Saya pasti. setuju sekali dan senang sekali berada di sini bersama bunda-bunda sekalian yang di rumah. Iya. Jadi ya kita akan share tentang olahraga ya hari Iya, ini. tentang bugar, tubuh yang bugar untuk sehat dan bugar untuk bunda. Iya, iya. Gitu ya. Oke, sebelum ngomongin sehat dan bugar buat para bunda yang bekerja di segmen pertama ini, aku perkenalkan dulu ya, ini Mas Jansen ya bunda-bunda semuanya dari APKI. Mas boleh nggak dikasih Boleh. tahu ke bunda-bunda APKI itu apa sih? Jadi APKI itu adalah Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia yang memang kita mengedukasi trainers. Jadi bisa sebutannya adalah training of trainers. Jadi kita melatih para pelatih kebugaran untuk melatih masyarakat. Oh gitu. Oleh karena itu selain lembaga pendidikan kita juga asosiasinya itu benar-benar mendirikan membina komunitas-komunitas yang memang tidak hanya terdiri dari personal trainer atau pelatih kebugaran, tapi juga masyarakat-masyarakat yang ingin menambah wawasan mereka di bidang kebugaran. Oh gitu. Jadi anything yang berhubungan dengan kebugaran itu bisa datang ke kita Oke. dan ditanyakan. Nah, terus pertanyaan aku berikutnya, sehat dan bugar itu apa sih, Mas? Jadi yang Langsung perlu nanya nih. bunda pahami bahwa sehat itu belum tentu bugar, tapi bugar sudah pasti sehat. Kenapa? Karena bugar itu di atasnya sehat. Sehat itu hanya sekedar tidak sakit, tidak mengalami sedang demam, sakit atau pusing, itu kan tidak sehat ya. Jadi sehat itu tidak sakit, cukup sampai di sana. Tapi kalau bugar itu artinya memiliki fisik yang kuat untuk melakukan berbagai aktivitas, terutama aktivitas sehari-hari. Misalnya di bunda di rumah memasak, nyapu, ngurusin anak, bahkan sampai bekerja, itu tetap fit, tetap bugar hingga sore atau malam hari. Oh gitu. Jadi contoh paling mudah adalah orang sehat belum tentu kuat jalan 2 kilo. Maksudnya 2 kilo udah ngos-ngosan. Aduh, saya harus duduk dulu nih. Iya, Tapi kalau orang bugar itu bisa sampai 5-10 kilo, dia tetap bisa jalan gitu. Minimal rest atau istirahatnya nggak terlalu banyak, mereka bisa terus berjalan. Jadi bisa dibilang bugar itu di atasnya sehat. Lebih oke lagi dari Lebih sehat. oke. Nah, Proses apa nih yang harus pertama kali yang paling basic yang mesti kita maintain atau kita jaga supaya badan kita tuh bisa sehat dan bugar? Yang Mulai pasti pola makannya kah atau makanannya apa? kalau kita berbicara sehat itu banyak faktor yang mesti diperhatikan ya. Faktor dari higienis, dari kebersihan, dari manajemen stresnya itu sendiri. Jadi tidak hanya berhubungan sama aktivitas fisik atau olahraga saja. Karena untuk mencapai level bugar itu dibutuhkan yang namanya latihan atau olahraga. Nah, yang bunda mesti ketahui di rumah adalah ada perbedaan antara non-exercise activity sama exercise activity. NEAT sama EAT. Exercise activity itu adalah olahraga yang terstruktur, terprogram, dan tersistematis sama ada durasinya. Lebih ke fisik? Bukan. Atau gimana? Jadi lebih ada strukturnya, ada programnya. Oh hari ini saya mau latihan kekuatan otot saya. Oh hari ini saya mau meningkatkan kekuatan jantung dan paru saya, yaitu kardio. Dan durasinya berapa lama, intensitasnya seberapa, itu namanya exercise activity. Oke. Ada set of rules.
Kalau non exercise activity, menyapu, memasak, kegiatan house chore biasa. Jadi benar-benar kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dianggap olahraga. Nah ini biasanya kan Bunda di rumah bilangnya, saya kan sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah, perlu nggak sih olahraga? Nah itu kan pertanyaan paling banyak ya. Iya, sering banget Jadi itu. biasanya di sini, saya paling banyak dapat pertanyaan itu. Oke. Nah memang kegiatan tersebut itu bisa membantu memaintain berat badan tubuhnya tetap ideal. Tapi kalau mau meningkatkan kebugaran, non-exercise activity tidak terlalu bisa. Oke. Tadi kan sudah saya jelaskan perbedaan antara sehat dan bugar. Nah, untuk bugar itu harus punya program yang terukur sehingga kita tahu, oh saya bisa aerobik selama 30 menit. Bulan depan saya bisa aerobik 60 menit. Artinya ada tingkat kebugaran yang meningkat. Bertambah ya durasi. Kalau yang sebelah sini nggak bisa diukur. Iya. Nah biasanya ada carry over, ada efek samping dari makin kuat di bugar, itu akan mengkomplement yang ke sini. Yang sehat. Oh iya. Karena dia kuat di sini, otomatis kegiatan sehariannya akan lebih mudah. Lebih mudah. Nah jadi kalau misalnya ada Bunda yang mungkin mengatakan saya nggak punya waktu untuk berolahraga, olahraga itu sebenarnya disempetin. Itu the best time. Nih Mas, ngomong-ngomong masalah sempet nih, Betul. ada yang aku pernah dengar nggak bagus olahraga kalau malam. Karena aku sering lihat nih di komplek perumahan gitu ya. Tetangga jam 10, jam 11 tuh lari keliling komplek gitu. Jadi yang mesti diingat itu adalah jangan sampai olahraga malam itu tidak dipersiapkan dengan baik. Yang menjadi masalah itu adalah biasanya orang sudah capek satu hari dan tingkat kebugarannya masih rendah, dia paksakan untuk berolahraga keras. Jadi semuanya itu harus terukur, harus sesuai dengan kebutuhan, harus lihat kondisi saat itu. Itu satu. Kedua, dia tidak beristirahat dulu sebelum berolahraga. Itu yang nggak boleh. Jadi tetap harus ada break dulu, 10-15 menit, baru lanjut berolahraga. Dan olahraganya tuh harus diikutin dengan kemampuan tubuhnya. Jadi kebanyakan kan karena sore, yuk kita basket, futsal. Itu kan olahraga berkompetisi. Jadi ada adrenalinnya, gue harus menang. Nah jadi dia akan keras, intensitasnya akan naik karena ada kompetisi. Nah Bunda juga mesti ingat yang di rumah, olahraga yang tujuannya untuk berkompetisi, itu kesehatan nomor sekian deh. Karena olahraga, kalau misalnya kita bandingkan 3 level ya, dari yang low, moderate, sama yang high, kalau sudah ke high ini biasanya imun sistem turun. Oh gitu. Betul. Kalau yang moderat ini yang baik untuk kesehatan. Moderat tuh maksudnya di-maintain setiap hari gitu? Moderat itu dalam artian intensitasnya sedang, tidak terlalu berlebihan sampai intensitas tinggi yang paling gampang mengukur intensitas, diajak ngomong masih bisa nyambung. Tapi kalau misalnya diajak ngomong sudah, itu intensitasnya ketinggian. Oh gitu. Jadi itu paling gampang. Boleh nggak intensitas tinggi? Boleh, tapi sesekali dan kondisinya harus fit. Kalau kondisinya lagi worse, lagi buruk, jangan pernah mencoba untuk berolahraga intensitas tinggi. Jadi hati-hati, kalau misalnya badan lagi lemes, memang padat banget, pikiran lagi banyak banget, carilah olahraga yang dapat menenangkan. Yoga salah satunya. Nah, jenis olahraga yang medium sampai tinggi ini apa nih Mas? Sebenarnya gini, saat Anda masuk ke satu kelas aja Bunda, misalnya strong by Zumba deh, atau olahraga aerobik high impact, yang lompat-lompat. Saat di kelas tersebut, Anda bisa tidak perlu mengikuti 100% koreonya. Jadi kalau misalnya gerakannya terlalu berat atau terlalu sulit untuk Anda, itu diturunkan aja, maksudnya dipermudah. Nah, tugas-tugas kita sebagai pelatih kebugaran itu mengingatkan klien-klien yang di lapangan supaya tidak terlalu supaya mereka bisa mendengarkan tubuhnya dan juga bisa menurunkan tingkat kesulitan kalau misalnya mereka tidak bisa melakukan gerakan tertentu.
dipermudah lah kasarnya. Oh gitu. Jadi itu sebenarnya tugas paling besar dari seorang pelatih kebugaran maupun instruktur. Ya luar biasa juga ya, udah bergerak dia harus ngelihat. Jadi kalau misalnya di atas panggung dia ada lihat peserta yang kayaknya kesulitan gerakannya. Itu ibu yang saya itu hati-hati ya, dia akan mencontohkan gerakan yang lebih mudah. Misalnya ada satu koreo, loncat-loncat. Alternatifnya adalah tidak perlu loncat mungkin atau membentangkan tangan aja misalnya. Oh, oke. Jadi olahraga itu hanya akan bermanfaat kalau dosisnya benar dan juga persiapannya baik. Oke. Wah panjang sekali Bunda Panjang sekali. penjelasannya. Aku Saya pikir- bisa ngobrol tentang kebugaran seharian. Iya, oke Mas Jansen, kita mau break dulu nih. Siap. Nanti kita balik lagi ngobrol sama Bunda. Ya Bunda ya, tunggu ya. Penasaran kan penjelasan lanjutan dari Mas Jansen tentang bugar dan sehat. Aku akan balik lagi setelah yang satu ini. Tunggu ya.